Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Kang Dul. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya serta panjang umur ya. Amin. Baik, kali ini saya akan mereview sebelum kirim. Ini pesanannya Om Saifan di Jakarta. Beliau pesan M4A1 Carbine full upgrade. Dimana bodinya ini M4A1 Carbine ini full nylon ya, full nylon, kokoh. Terus dia custom, pengen dikasih laser yang bisa zero wing. Ini sudah saya setting di 35 meter, dan ini sudah saya setting sama di 30, enggak, ini lebih 40 meteran kayak gitu ya. Terus ini dinamonya pakai dinamo Hector Q, gearsetnya metal, dan gearboxnya metal ya, kayak gitu. Terus trigger metal, cut off metal, pokoknya hampir semuanya metal. Cuman yang nggak metal itu yang paling tapet ya, itu yang nggak metal. Terus switchnya juga nggak metal, karena kalau metal nanti konslet kayak gitu. Untuk di bagian popornya ini sudah metal juga, metal kan, salah ngomong, ini nilon ya, nilon. Terus ininya popornya nih ABS kayaknya nih, atau nilon kayak gitu. Terus ini baterainya pakai baterai 11,1 volt. Ini saya akan praktekkan. Ini sudah include MOSFET ya, MOSFET basic kecil aja kayak gini. Saya akan pasang sekalian tutorial ya, soalnya kalau misalkan terlalu keluar atau terlalu dalam khawatir patah si soketnya, si MOSFET-nya kayak gitu ya. Oke, kita pasang seperti ini aja. Sip, kita dorong pelan-pelan. Sip, nah cukup segini aja ya. Jangan terlalu dalam. Oke, kita pasang popor. Hati-hati kejepit. Oke, sip. Nah, sip. Oke, cukup segini aja nih. Perhitungan saya kemarin 2 jari ya, cukup 2 jari antara popor dengan tabung popor di sini. Cukup 2 jari, jangan sampai lebih ya, karena ada soket soket baterai dan soket itu ya, MOSFET kayak gitu maksudnya. Ini sudah kasih stiker M4. Di sini juga stiker. Ini ada save, semi, dan full auto. Save-nya aman, nggak bisa nembak di semi-nya. Responsif ya, dan full auto. Rove-nya mantap banget karena pakai dinamo Hector Q, walaupun pakai gearsetnya 18:1 ya. Ini redotnya saya dapat merek Basnil. Terus di sini juga ada stiker. Kemarin saya nggak fokus ya, karena malam saya pasang stikernya, dia agak miring, jadi mohon maaf ya. Kayak gitu. Terus ini charging handle untuk open dash cover. Oke. Ini chambernya chamber M4 yang rotary. Oke, saya pakai kemarin mereknya Army Force kayak gitu ya. Ini lumayan cukup akurat dan fps-nya lumayan tinggi ya, karena beda chamber, beda juga ininya performanya kayak gitu. Inner barrel sudah pakai inner barrel AEG. Terus apa lagi? Markets masih ini ya, masih bawaan nilon kayak gitu. Ini dummy aja. Kemarin sempat ada yang nanya ini fungsinya buat apa, takut kenapa-napa gitu. Enggak, ini dummy aja. Apa namanya saya lupa ini, tolong yang ngerti di bawah komentar kayak gitu ya. Yang saya tunjuk ini apa namanya nih, tombol apa kayak gitu. Terus ini bolt catch-nya dummy. Triggernya saya pakai trigger ini ya, trigger SLR, tapi bukan gearboxnya, bukan gearbox SLR. Saya trigger SLR kayak gitu. Ini heatsink M4. Dinamo sudah saya jelaskan, dinamo Hector Q. Saya akan coba tes pakai BB020. Nah, ini udah saya siapkan. Baiknya pakai rek nyatal. Saya akan tes, kita nyalakan krononya. Oke, jangan terlalu banyak dulu, cukupnya aja. Kita pasang. Saya lupa nih, belum dibalikin ya, takutnya kepencet. Jadi saat megang unit, bila nggak dipakai, usahakan telunjuknya di luar ya. Safety trigger kayak gini ya. Safety finger apa sih namanya nih, pokoknya posisi jari itu kalau nggak nembakin, posisinya di luar, jangan di dalam ya. Termasuk saat memasang mag ini, saat memasang ya kayak gitu. Saya akan buka. Itu wajar ya, ada BB keluar karena ada sisa di chamber kayak gitu ya. Saatnya masang mag, posisi jarinya seperti ini ya.
jadi aman, jadi nggak kelepasan, nggak ketembak gitu. Oke, walaupun sudah posisi auto, baiknya memang posisinya di save dulu ya. Cuma saya kelupaan, makanya antisipasinya pakai triggernya di luar, cariin di luar trigger maksud saya, kayak gitu. Oke, kita coba kerek. Kita kerek, coba tes di semi. Udah keluar belum BB-nya? Oke, langsung keluar, suaranya ajib. Kita tes ya, BB 020. Gini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. 434. Ini sudah saya setting pakai BB 025, jadi hop up-nya lebih menekan ya. Jarak 35 meter. Udah saya setting seperti itu. 437, 440, ini maksimal 440 kayaknya. Coba tes lagi. 441 naik dia. 442 makin naik. 443 naik terus. 442 oke. Apakah stabil di 440-an? 442, 440 oke. Kita kerek. Saya akan coba tes full autonya, ROV-nya, cek ROV-nya dan kestabilan fps. Oke, 419 untuk average atau rata-rata. ROV-nya fire rate-nya 1500 rm. Kita coba cek di sini 49 meter untuk jaraknya, dan ROV-nya 25 round per second, lumayan. Pakai gear set 18:1. Oke, cukup lumayan. Oke, kita coba cek sekali lagi ROV-nya. Oke, ini 422 naik. Fire rate-nya masih sama 1500. Jaraknya, ceknya jaraknya hampir 50 meter. Kalau dibulatkan mungkin 50 meter ya, 49,7 meter. Masih 25 round per second, lumayan cakep. ROV-nya lumayan rapat ya, antara BB dan BB itu rapat banget, udah hampir kayak laser. Apalagi kalau misalkan pakai gear setnya yang 13:1, mungkin ROV-nya lebih ajib lagi ya. Cuma ini 18:1 ROV-nya, gear setnya kayak gitu. Ini mungkin sedikit ini ya, sedikit ulasan aja untuk red dotnya. Ini posisi R atau red merah, posisi di titik ini tandanya mati ya. Kalau misalkan ke ini sini, ini posisi 1 warna merah kayak gitu ya, karena ada merah dan hijau kayak gitu. Nah, kalau misalkan di ini 1, 2 ini pembesaran aja. G ini green, geser ke sini, Y greennya warna hijau, jadi titiknya dotnya itu warna hijau kayak gitu ya. Ini pembesaran 1 sampai 5 kayak gitu. Kita ke R lagi, dia posisinya mati kayak gitu ya. Jadi untuk posisi off nya di titik sini R atau G kayak gitu ya. G yang tadi, nah ini G posisinya mati ya, jadi jangan sampai kelupaan. Kalau misalkan kelupaan nyala terus di antara angka 1 sampai 5 nyala terus gitu ya, itu pasti baterainya cepat habis ya. Jadi setelah pakai posisinya harus di G atau R kayak gitu ya. Ini kita G, kita cek ya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan posisi si dot lasernya. Mungkin kamera kelihatan gak ya di belakang? Nah itu dia. Mana? Nah itu ya. Itu dotnya kelihatan ya, warna hijau kayak gitu. Jadi harus dilihat dari agak ke belakang mata sini ya, karena posisinya pipi menyentuh ini dan mata lurus ke titik dot kayak gitu ya. Walaupun red dot tapi ada warna hijau green dot kayak gitu ya. Ini istilah, mungkin istilah nama apa namanya nih, optiknya kayak gitu ya. Nah, ini posisinya seperti ini di sini, dan posisi lasernya ini enggak saya lepas ya, karena saya udah enggak dibikin fix, tapi ada sedikit ganjelan karena ini posisinya miring, karena dapat laser seperti ini, jadi enggak saya rubah-rubah kayak gitu ya. Oke, kita coba cek feeding dari single dan full auto. Kita ke save dulu sambil dikerek. Kita akan keluar workshop seperti biasa. Kita akan mengecek feeding ya dari single dan full auto. Mungkin ke arah sana ya. Saya akan coba bidik ke arah sana dari single dan full auto. Begitu. Oke, dari single dulu. Sorry, kalangan ini daun. Kelihatan ya? Kelihatan nggak?
Oke, kita akan cek ROV-nya atau speed full auto. Kita kerek lagi. Lancar ya. Oke, apakah habis? Ini harus sambil dikerek soalnya. Oke, kayak gitu ya. Karena ini ROV-nya lumayan tinggi, jadi harus sambil dikerek ya. Jadi cepet banget boros kayak gitu, jadi harus sambil dikerek si mic-nya kayak gitu ya. Jadi intinya gitu dah. Soalnya tadi saya jelasin ROV-nya lumayan tinggi di 25 di sini. Jadi kayak kerekannya harus banyak ya, kerekannya harus banyak baru bisa main full auto. Tapi disarankan main full autonya jangan langsung non-stop ya, tapi beberapa detik aja, 1 detik straight kayak gitu ya. Jangan full auto non-stop karena nanti cepat panas dan si MOSFET juga cepat panas kayak gitu ya. Jadi mainnya ya normal-normal aja, jangan terlalu brutal. Karena untuk konversi ada batasnya, termasuk AEG asli aja kadang-kadang suka jebol ya kalau misalkan non-stop kayak gitu. Makanya harus di-upgrade. Walaupun AEG asli ya atau AEG bawaan yang full metal kayak gitu, tetap harus di-upgrade juga kalau misalkan pengen yang non-stop kayak gitu. Apalagi ini konversi, jadi untuk full autonya jangan terlalu brutal banget, non-stop jangan sampai kayak gitu ya. Jadi mainnya ya irit-irit aja kayak gitu, tembak pelan lepas, tembak lepas kayak gitu ya. Oke, sepertinya itu aja ulasannya, reviewnya. Terima kasih Om Saifan yang di Jakarta yang sudah order unitnya M4A1 karbin AEG ya. Ini walaupun speknya bodinya bodi WGB, cuman bagian internalnya itu sudah pakai internal AEG kayak gitu ya. Hanya bodinya aja bodi nilon kayak gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jika ingin tanya-tanya harga seperti biasa, langsung aja chatting-chatting di WhatsApp. Nanti link WhatsAppnya saya masukkan di pin komentar kayak gitu. Oke, gitu aja. Jumpa lagi di video-video berikutnya dari Kang Dul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just mantap. Bye-bye.